Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa menyajikan sebuah tema kajian, di mana pada hari ini kita akan membawakan tema dengan judul golongan paling mulia dalam bertaubat. Menurut Ibnu Rajab An-Hambali, bahwa manusia yang paling mulia dalam bertobat adalah orang yang menghabiskan seluruh perjalanan usianya dalam ketaatan. Kemudian ketika ajalnya telah dekat, ia terkesiap untuk semakin giat mengumpulkan bekal dan mempersiapkan diri untuk perjalanan dengan amalan yang dapat mempermudah jalannya pertemuan sebagai amal penutupnya. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, ketika Nabi menerima wahyu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, jiwa Rasulullah seakan membisikkan sesuatu kepadanya. Mulai saat itu, ia semakin tekun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Ummu Salamah mengatakan, menjelang wafatnya, Nabi tidak pernah berdiri, duduk, pergi maupun datang kecuali membaca Subhanallah wa bihamdihi. Ketika itu aku menanyakan alasannya kenapa, dan jawabannya, sesungguhnya aku ingin memerintahkan hal ini yang selanjutnya ia membaca surat An-Nasr. Merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriktikaf 10 hari di dalam bulan Ramadan, dan sekali mengetes hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril sesekali dalam setahun. Tetapi pada tahun menjelang wafatnya, dia beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan dan 2 kali mengetes hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril. Ia juga pernah berkata, itu aku lakukan karena aku melihat kematianku semakin dekat. Kemudian pada Haji Wada, dia mengatakan, apabila contoh tata cara ibadah kalian dariku, ambillah contoh tata cara ibadah kalian dariku. Mudah-mudahan aku tidak akan bertemu kalian semua setelah tahun ini. Ia pun banyak memberikan pesan-pesan kepada umat manusia. Orang-orang pun kala itu sudah mengatakan bahwa haji itu adalah haji wada. Ketika dalam perjalanannya kembali ke Madinah, dia berkhutbah. Rasulullah berkhutbah, wahai umat manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang pasti akan didatangi seorang utusan Robku yang harus aku penuhi. Dan kemudian ia memerintahkan untuk berpegang erat kepada kitabullah beberapa hari setelah kedatangannya di Madinah, dia wafat. Setelah menyampaikan khutbah itu, beberapa hari setelahnya Rasulullah kemudian meninggal dunia. Jika orang-orang sudah dikatakan ahli dalam kebaikan, masih saja diperintahkan untuk menutup perjalanan usianya dengan memperbanyak amal kebaikan atau amal kebajikan, maka bagaimana dengan perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang berbuat kekejian? Bersungguh-sungguhlah karena usia telah menghadang.
Berapa kelalaian ini telah mempersingkat jarak, hadapilah. Semoga aku dapat alasan baru berapa kau bangun, hancurkan, dan khianati. Ada cerita tentang beberapa orang ahli ibadah yang tengah menderita sakit. Ketika itu dia menjelaskan jenis-jenis obat yang harus dia minum. Dalam tidurnya, obat-obat itu datang kepadanya seraya berkata, apakah engkau meminum obat sementara bidadari-bidadari yang bermata jeli telah siap menunggumu? Seketika itu ia terjaga dengan tubuh menggigil ketakutan. Dalam 3 hari terhitung mulai hari itu ia terus melakukan sholat hingga tulang rusuknya bengkok. Kemudian pada hari ketiga dia pun harus menghadap sang penguasa, sang pencipta. Satu kisah lagi adalah tentang seseorang lelaki yang telah mengurung diri dan tekun beribadah. Pada suatu malam dia bermimpi ada orang berkata kepadanya, wahai fulan, Rabbmu akan memanggilmu, maka bersiap-siaplah engkau. Pergilah melakukan ibadah haji dan engkau tak akan kembali. Kata-kata itu pun dipegangnya. Lantas dia pergi berhaji dan di tengah perjalanan dia meninggal. Dalam sebuah syair, bersiaplah untuk sesuatu yang pasti. Kematian yang harus bagi setiap abdi. Relakah engkau menjadi teman sebuah golongan? Mereka berbekal tapi kau tak membawanya di tangan. Saat-saat yang terus bergulir, kehidupan anak Adam adalah kemungkinan kematiannya. Bahkan setiap hembusan nafasnya, sebagaimana dikatakan, kau tidak bisa selamat dari ancaman mati. Dalam setiap kerdipan mata dan hembusan nafas, meski kau telah berusaha menghalangi, meski dengan pasang hijab atau pelindung. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menangguhkan untuk bertaubat, karena kematian datang secara tiba-tiba. Orang-orang bijak mengatakan, janganlah engkau menjadi orang yang mengharapkan akhirat tanpa sebuah amalan pun, dan menangguhkan taubat karena angan-angan yang terlalu tinggi. Orang-orang salaf atau orang-orang terdahulu juga mengatakan, jadilah orang-orang yang bertaubat pada pagi maupun sore hari. Ucapan ini adalah sebuah petunjuk kepada orang mukmin untuk selalu bertaubat pada pagi maupun sore hari. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput. Jika pada pagi hari ia tidak bertaubat atau pada sore harinya, maka ia berada di ujung tanduk lantaran perasaan takutnya untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak bertaubat. Yang karena taubat itulah dia harus berdiri dalam golongan-golongan orang zalim. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menangguhkan taubat ketika masih muda adalah sebuah tindakan yang tidak baik. Tapi bila itu dilakukan saat semuanya telah beruban, akan berubah menjadi semakin tidak baik. Itulah golongan paling mulia dalam bertaubat, di mana sudah semestinya kita yang tidak pernah tahu kapan kematian akan datang, maka amalan baik pun harus kita kerjakan dan lakukan taubat setiap hari, baik pagi, siang maupun sore, karena kematian kita tidak pernah tahu kapan datang akan menjemput. Allahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.